Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin karamin, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan yang diberikan oleh Allah itu dapat membantu kita untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah dan rajin beribadah, sehingga pemberian Allah yang berupa kesehatan tersebut bisa menunjang upaya kita dalam mengumpulkan pundi-pundi pahala. Dan mudah-mudahan Allah berkenan untuk melipat gandakan pahala kita semua. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana pelajaran yang telah kita lalui pada minggu kemarin, maka saya ingin melanjutkan pembahasan pada bab yang sama, yaitu terkait fadilah, keutamaan ilmu, dan siapa saja yang mempelajari ilmu serta mengajarkan kepada orang lain. Ada kalanya ilmu itu kita pelajari dan kita amalkan, walaupun belum mutlak 100% kita amalkan, tapi sekian banyak ilmu yang sudah kita dapatkan, insya Allah sudah kita amalkan. Misalnya kita diajari tata cara sholat, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah sholat secara praktek. Kita pernah belajar ilmu tentang bersedekah, alhamdulillah dalam kehidupan kita sudah pernah melaksanakan ilmu sedekah. Demikian dan seterusnya. Walaupun mungkin ada ilmu-ilmu yang kita pelajari belum sempat kita laksanakan, karena tentu ilmu yang diajarkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW itu sangat luas cakupannya, sehingga tidak memungkinkan untuk kita untuk mengamalkan satu persatu ilmu yang pernah kita dapatkan. Tapi kita berharap mudah-mudahan di samping ilmu yang sudah kita amalkan itu mendapatkan pahala, tapi ilmu yang kita pahami ya, suatu saat bisa kita amalkan, atau paling tidak menunjang kita untuk kelak diletakkan atau ditempatkan oleh Allah SWT pada jajaran para nabi, para ulama, para aulia, walhasil kepada orang-orang yang soleh, dengan berkat ilmu agama yang kita pelajari. Itu harapan kita. Baiklah, akan saya lanjutkan pembacaan kitab Minhajul Qasidin karangan Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Maqdisi. Bagaimana yang saya terangkan dulu bahwa ini adalah mukhtasar atau ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala anhuma. Saya lanjutkan pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan, salaka itu berjalan atau melalui, melewati, atau mencari, atau keluar dari rumah,
Mansalaka, barang siapa yang menapaki torikon suatu jalan. Jalan itu ya macam-macam ya. Jalan bisa jalan raya, jalan kampung, atau jalan maksudnya adalah tata cara metode. Itu juga apa? Jalan ya. Yang di dalamnya itu yaltamisu fi ilman. Kok dia ini tujuannya mencari ilmu. Jadi di samping dia berjalan, tujuan utamanya adalah mencari ilmu. Maka sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Allah akan memudahkan baginya, bagi orang yang berjalan tadi itu, yang keluar rumah untuk pergi ke majelis taklim seperti bapak-bapak dan ibu-ibu, itu Allah memudahkan untuk masuk surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa rawa anhu sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim juga. Annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyi bihil Islam." Barang siapa yang kedatangan mati, maksudnya meninggal dunia, wa huwa yatlubul ilma, sedangkan dia ini dalam keadaan mencari ilmu, liyuhya bihi al-Islam, tujuannya untuk menghidupkan agama Islam. Jadi agama Islam itu bisa dihidupkan antara lain dengan banyaknya majelis-majelis taklim. Terus ada orang yang rajin hadir majelis taklim, tiba-tiba orang itu meninggal dunia. Apakah maksudnya orang tersebut meninggalnya di dalam majelis taklim? Itu alangkah baiknya kalau terjadi seperti demikian. Tapi tidak harus. Kalau misalnya orang itu keluar dari rumah, niat untuk hadir majelis taklim, kemudian kecelakaan di tengah jalan, belum sampai ke majelis taklim, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah SWT ya, tidak terjadi apa-apa. Tapi itu contoh. Dia meninggal dunia saat apa? Berjalan menuju majelis taklim, atau pulangnya. Pulangnya itu dia tidak sampai ke rumah, tiba-tiba dia kecelakaan meninggal dunia. Dia pulang dari hadir majelis taklim. Maka seperti itu, kalau niat orang tersebut menghadiri majelis taklim itu niat untuk menghidupkan Islam, maka orang tersebut tetap tercatat sebagai orang yang mencari ilmu. Apa hasil dari orang yang mencari ilmu kemudian meninggal dunia? Maka dikatakan kana bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatun wahidah. Maka antara dirinya orang tersebut dengan para nabi kelak di surga itu terpaut hanya 1 derajat. Berarti dekat sekali tempat orang tersebut dengan para nabi. Itu keistimewaan orang mencari ilmu. Bagaimana kalau pengajiannya itu seminggu sekali seperti tempat kita ini ya? Kalau orang tersebut masih tercatat sebagai anggota majelis taklim, walaupun tidak terdaftar resmi ya, tapi secara urfan, secara umum orang mengatakan, oh Bapak Fulan ini jamaah pengajian di PIK misalnya. Oh Ibu Fulan jamaah pengajian di PIK atau di tempat-tempat lain. Jamaah pengajian ini kan banyak kan ya. Maka orang tersebut masih tercatat sebagai orang yang mencari ilmu. Bila mana orang tersebut meninggal dunia, maka akan dimudahkan oleh Allah SWT untuk
masuk surga, dan derajatnya ini hanya satu tingkat terpaut dari derajat para nabi. Karena itulah enaknya kalau kita ini menjadi anggota majelis taklim. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan keluarga kita yang hadir di tempat lain, saudara-saudara kita ya, yang tercatat terus sebagai anggota majelis taklim, yang di pesantren tetap menjadi tercatat sebagai santri dan alumni yang masih merasa sebagai pelajar ilmu, maka semua itu hakikatnya masih tercatat sebagai anggota majelis taklim. Mudah-mudahan bila mana suatu saat Allah memanggil, maka orang-orang tersebut seperti kita ini akan dipermudah jalannya masuk surga. Wa fihi akhbarun katsira, tentang hal ini banyak sekali riwayat-riwayat baik dari Nabi maupun dari para sahabat atau juga dari para ulama-ulama salaf ya, terkait dengan fadilah mencari ilmu. Wa kana ba'dul hukama yaqul, konon sebagian al-hukama ahli hikmah, yaitu orang yang ahli nasihat, ya, ahli hikmah, yaqul mengatakan, laita syi'ri, andai kata saja, atau ini pengaduan, laita syi'ri itu pengaduan, duhai gerangan, ada apa dengan diriku? Begitu ya. Gerangan apa dengan diriku? Ayyu syai'in adraka man fatahul ilmu. Kira-kira dapat apa di dunia ini orang yang tidak mendapatkan ilmu? Maksudnya begini, orang bodoh itu mau dapat apa di dunia ini? Gak dapat apa-apa, namanya juga orang bodoh. Kan ilmu itu macam-macam ya. Ilmu itu yang paling utama adalah ilmu agama. Nomor 2 adalah ilmu keterampilan. Ya, ilmu keterampilan. Yang ketiga adalah ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi tapi bisa memajukan pemikiran. Mungkin seperti ilmu matematika, seperti itu ya, ilmu biologi barangkali ya. Tapi yang utama adalah ilmu agama. Kalau ada orang tidak dapat ilmu agama, maka agamanya bodoh. Terhadap agama menjadi bodoh. Kalau orang tidak mempunyai ilmu keterampilan, maka terhadap keterampilan itu menjadi bodoh. Demikian juga dengan ilmu-ilmu sains ya, ilmu ilmu alam. Kalau ada orang yang tidak mengerti, tidak mau tahu terhadap keberadaan alam semesta ini, maka dikatakan orang tersebut bodoh terhadap alam semesta. Ini semuanya bahaya. Orang tidak mengerti itu bahaya. Lebih mudah dikatakan bodoh terhadap ilmu, itu adalah orang awam, itu bahaya. Kalau ilmu agama, maka bahaya bagi dirinya untuk di akhirat nanti. Kalau ilmu keterampilan, itu juga bahaya untuk kehidupannya sendiri, kehidupan di dunia. Misalnya begini, saya katakan bahaya. Ada anak tidak pernah belajar naik motor, itu berarti ilmu keterampilan naik motornya bodoh, awam. Maka tatkala orang ini atau anak ini naik motor, dia pegang sendiri, dia kendalikan sendiri, apa yang terjadi? Bisa kecelakaan. Misalnya ibu-ibu ini, ibu-ibu. Ada ibu-ibu tidak pernah belajar masak-memasak, ke dapur aja tidak pernah. Misalnya, ya Bu ya, misalnya. Kira-kira begitu praktek masak, apa yang terjadi? Banyak yang gosong. Bahkan kalau tidak bisa menyalakan LPG, bisa apa yang terjadi? Kebakaran ya, karena tidak bisa caranya menyalakan LPG. Berarti apa? Bahaya untuk dirinya tatkala dia ini awam atau bodoh terhadap ilmu perdapuran. Kan begitu. Demikian juga
kalau kita bicara tentang ilmu alam yang macam-macam jenisnya itu, misalnya begini, ilmu alam terkait dengan sinar matahari, itu ya. Nah, sinar matahari itu kan bisa untuk bermanfaat untuk banyak macam. Apa itu? Antara lain untuk menjemur pakaian basah. Ya. Jadi kalau kita habis mencuci, kita jemur dengan apa? Di bawah terik matahari. Kalau ada orang bodoh tidak ngerti fungsi apa itu sinar matahari, maka dia malam hari mencuci, kemudian dijemur sampai pagi mau dipakai belum kering karena nggak tahu caranya, ya dah. Begitu dan seterusnya. Itulah yang dikatakan bahwa ilmu ini ya kalau tidak dimiliki maka dikatakan hidup untuk apa kalau kita tidak memiliki ilmu? Dapat apa di dunia ini kalau kita tidak mendapatkan ilmu? Karena itu segala sesuatu perlu dicari ilmunya. Wa ayyu syai'in fataman adrakal ilma. Dan apa yang tidak dapat diraih oleh orang-orang yang punya ilmu, maksudnya orang yang pandai, mengerti, orang alim. Kalau agama ya orang alim namanya, urusan agama orang alim. Ya dah. Kalau urusan keterampilan tadi itu ya dikatakan orang pandai. Ya dah. Oh, fulan ini pandai naik motor, sudah terlatih. Gitu ya. Maka tatkala dia mendapatkan tatkala dia mendapatkan kesempatan untuk naik motor, dia aman, pergi kemana-mana. Bahkan bila mana dia melatih diri untuk naik motor itu, ini bisa kaya. Loh kok bisa naik motor bisa kaya? Iya, kalau ikut lomba-lomba sampai internasional, dapat uang nggak kira-kira? Dapat, ya dah. Kalau menang dapat uang. Artinya keterampilan naik motor itu bisa menghasilkan banyak untuk urusan duniawi. Demikian ibu-ibu ini. Gimana kalau ada orang yang alim, dalamnya pandai untuk memasak, oh bisa kaya. Loh gimana bisa kaya? Iya dia buka restoran, akhirnya jualannya laku keras karena masakannya enak, maka bisa kaya. Dengan apa? Ilmu, keterampilan memasak. Demikian juga dengan sains atau ilmu alam. Kalau ada orang yang pandai terhadap ilmu alam, bisa dikatakan sebagai cendekiawan, maka bisa kaya dengan ilmunya itu. Kalau mau apa? Akhirnya dia bisa jadi dosen misalnya, peneliti, ya dah, kerja di pabrik menemukan ramuan-ramuan tertentu, maka dia mendapatkan honor dari kepandaian dalam dunia ilmu alam dan seisinya. Begitu dan seterusnya. Jadi jelas dikatakan bahwasanya orang yang mencari ilmu itu jauh lebih mulia, jauh lebih utama daripada orang yang tidak mempunyai ilmu dalam segala hal. Namun dalam urusan agama, maka orang yang mencari ilmu agama dan dia ini pandai di dalam ilmu agama tersebut, kemudian dia mempraktekkannya dan mengajarkannya kepada umat, maka antara dirinya dengan para nabi kelak di hari kiamat, kemudian orang-orang pada sebagian masuk neraka, sebagian masuk surga. Orang-orang yang alim itu masuk surga dan derajatnya antara siapa? Orang tersebut dengan para nabi, derajatnya selisih berapa? Hanya 1 derajat. Jadi luar biasa. Baik, saya lanjutkan. Wa min fadhailit ta'limi. Dan fadilahnya at-ta'lim. Ta'lim itu mengajar. Kalau tadi orang yang belajar ilmu dan alim, gimana fadilahnya, keutamaan orang yang mengajar ilmu? Ya, para dai, para ustadz, para ulama, ya, orang-orang ngajar di kampung-kampung, ya dah, disuruh-suruh di rumah-rumah. Kalau sekarang juga ada TPG, gitu ya, TPA atau TPG dan lain sebagainya, itu juga pengajar-pengajar ilmu, walaupun kelasnya kelas dasar. Apalagi kalau orang tersebut mempunyai ilmu yang banyak dan mampu mengajarkan kepada umat dengan ilmu-ilmunya, tentu derajatnya lain lagi atau lebih tinggi lagi daripada
guru-guru dasar, ya dah. Tapi semuanya itu sangat bermanfaat. Gimana? Ma akhrajahu fi sahihaini. Apa yang diriwayatkan dalam kitab As-Sahihaini, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Sahl bin Sa'ad, dari Sayyidina Sahl bin Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan pada Sayyidina Ali, li ayyahdiya bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humurun nam. Artinya, hei Sayyidina Ali, ini ucapan Rasulullah kepada Sayyidina Ali ya. Mungkin bisa dikatakan, hai Ali, sekira engkau bisa mengajak seseorang untuk mendapatkan hidayah dari Allah, orang yang semula kafir masuk Islam, orang yang semula nakal bisa baik, orang yang semula bodoh diajak mengaji bisa mengerti. Begitu ya, kurang lebih namanya mendapatkan hidayah. Ya. Orang yang tidak tahu menjadi tahu. Kenapa? Karena mendapatkan pemahaman atau pengajaran dari gurunya. Nah, sang guru itu, kata Rasulullah, diibaratkan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu kalau engkau bisa mengajak orang satu aja kepada kebaikan, satu ini ya, maka itu sangat baik dan lebih baik bagimu dibanding engkau mempunyai harta yang sangat banyak. Di zaman Nabi itu salah satu bentuk atau ciri orang kaya, yaitu kalau mempunyai humurun na'am. Apa humurun na'am? Itu beberapa kelompok atau satu gerombolan dari onta, yang onta itu warnanya kemerah-merahan. Jadi saat tersebut kalau ada onta misalnya warnanya coklat biasa atau putih, kemudian ada onta yang warnanya semi merah itu. Semi merah. Maka onta yang warnanya agak kemerah-merahan itu jauh lebih mahal harganya, gitu, dibandingkan onta-onta yang biasa. Kalau saya gambarkan zaman sekarang, orang dikatakan kaya atau ciri khas orang kaya itu antara lain kalau punya mobil, betul? Ya, ini ciri khas orang kaya kalau punya mobil. Kalau orang itu punya mobil hijet misalnya agak lama, agak kuno, ya dia kaya, tapi kayanya kaya yang sederhana, ya dah. Kaya biasa-biasa saja, lebih kaya daripada naik motor apalagi sepeda ontel, kan begitu ya, atau naik angkot misalnya. Nah, yang punya hijet ini jauh lebih kaya dibanding yang di bawahnya kemampuannya. Tapi orang punya hijet ini bukan kaya yang sangat gitu. Orang punya Avanza, maka dikatakan pemilik Avanza itu jauh lebih kaya daripada pemilik hijet. Ya. Bagaimana orang yang betul-betul kaya, yang umum sekarang? Ya, kalau mobilnya itu misalnya Pajero, nah, itu ya, Alphard, Pajero, dan lain sebagainya. Apalagi kalau sampai punya mobil sport, nah, mobil sport itu kayak Lamborghini misalnya. Wah, ini termasuk terhitung orang-orang kaya. Maka saya katakan, kalau zaman Nabi itu kan ukurannya itu kan onta. Paham ya? Maka onta yang warnanya putih barangkali biasa-biasa saja, onta pasaran. Itu seperti orang punya hijet begitu ya, mobil hijet. Nah, nanti kalau ada yang agak coklat gitu misalnya, ya seperti Avanza lah gitu. Lah kalau yang onta ini warnanya agak kemerah-merahan, itu kalau dijual barangkali sekarang harganya seperti Pajero. Gitu gambarannya ya. Nah, kata Nabi, kalian
bisa mengajak orang untuk sadar. Sadar ini. Yang semula nakal jadi baik, semula malas jadi rajin, ya. Semula kafir jadi muslim, semula pelit jadi dermawan. Pokoknya menjadi sesuatu yang lebih baik berkat engkau mengajar. Itu jauh lebih mulia daripada engkau punya kekayaan Lamborghini 10 misalnya ya, yang harganya miliaran, ya dah. Yang harganya miliaran, mobil yang harganya miliaran, punya 10 itu nggak ada apa-apanya. Di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Dibanding engkau mengajak seorang yang semula tidak ngerti menjadi paham, yang semula pelit menjadi apa? Dermawan. Ya dah, yang semula kafir menjadi muslim, yang semula malas menjadi rajin. Begitulah fadilahnya orang yang mau mengajar. Luar biasa, luar biasa. Ya. Baik, saya lanjutkan. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, innalladzi, orang-orang yang yu'allimun nasa al khair, mengajarkan kepada orang-orang kebaikan, tastaghfiru lahu kullu dabbatin, maka akan memohonkan ampun bagi orang yang mengajar kebaikan itu, kullu dabbatin, setiap hewan yang merangkak di muka bumi ini. Apa hewan merangkak? Ya, contoh hewan merangkak yang sering kita lihat, kucing misalnya, ya dah, kambing, terus sapi, kan begitu ya, jenis-jenis itu. Bahkan juga hewan-hewan yang ada di hutan, macan, gajah yang kita jarang ketemu ini ya, gajah, macan, terus apa lagi, badak, kudanil. Kita paling ketemunya kalau ke kebun binatang kan gitu ya. Nah, itu namanya hewan yang merangkak, sudah ya, merangkak di muka bumi. Itu memohonkan ampun kepada orang-orang yang mau mengajarkan ilmu, kepada guru-guru, ustadz-ustadz, kiai-kiai, ya, ulama-ulama, mereka yang mengajarkan ilmu, maka mereka dimintakan ampun oleh hewan-hewan yang ada di muka bumi. Kalau burung gimana? Burung kan terbang. Ya, walaupun setinggi-tinggi burung terbang, ya, kembalinya kemana? Ke sarangnya juga kan gitu kan, hingkap juga, ya dah. Maka dia termasuk yang memohonkan ampun kepada Allah untuk para penyebar ilmu agama Allah. Hatta al-huti fil bahri, bahkan sampai hewan-hewan yang ada di dalam lautan. Apa itu? Ikan yang besar, ikan yang kecil, ya dah. Bahkan bukan sekedar ikan, ular pun itu ada, ular lautan itu ada. Kuda laut itu juga ada, ya. Dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang ada di mana? Di bawah atau semua yang ada di lautan itu semuanya memohonkan ampun bagi orang yang mau mengajarkan ilmu. Karena itu ini calon-calon para ustadz ini ya, calon-calon para guru ini ya, para santri ini, kalau nanti sudah ditakdirkan boyong, sayang kalau kemudian mengatakan aku mau kerja saja, nggak mau mengajar. Kerja itu halal ya, baik-baik saja, tapi pahalanya kalau niat saya mau bekerja cari uang untuk apa? Saya ingin menikah, kemudian saya pergunakan hasilnya ini untuk menghidupi istri dan anakku, ya dapat pahala. Tapi pahalanya cuma satu, ya dah, pahala bekerja. Nah, itu kalau pekerjaannya halal kan begitu. Tapi kalau mengajar, keistimewaannya mengajar. Aku bekerja tapi sambil mengajar. Keistimewaannya gimana? Maka orang tersebut selain dia bekerja mendapatkan keuntungan duniawi berupa honor atau apa saja lah ya, uang lah. Tapi tatkala dia mau mengajar, di saat-saat dia mampu bisa mengajar, apa yang terjadi? Yang terjadi tiada lain, para penghuni apa ini? Hutan atau
semua hewan-hewan yang ada di daratan dan di lautan itu memohonkan ampun bagi orang tersebut. Ini yang sangat luar biasa. Baik, saya lanjutkan. Waruya nahwu dzalika fi haditsin marfu'in, dan diriwayatkan juga seperti hal itu dalam hadis yang disandarkan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in qila, apabila ditanyakan, ma wajhu istihfaril huti lil muallim, dari segi mana kok al-hut, hewan-hewan yang ada di lautan itu memohonkan ampun bagi muallim, yaitu guru yang mengajarkan agama. Ya. Apa hubungannya, apa korelasinya antara hewan-hewan di lautan atau juga di mana tadi? Di daratan, baik itu yang ada sekitar kita seperti sapi, kambing, ayam, ya, bebek, ya, atau yang di hutan seperti apa? Macan, gajah, kudanil dan seterusnya. Apa korelasinya? Apa hubungannya dengan seorang yang alim yang mengajarkan ilmunya kepada masyarakat? Itu kan pertanyaan. Fal jawabu, maka jawabnya adalah anna naf'al ilmi, bahwasanya manfaat ilmu itu ya'ummu, mencakup kulla syai'in, segala sesuatu, hatta al-huti, sampai kepada al-hut, hewan-hewan yang ada di lautan, termasuk juga yang di daratan, termasuk juga yang di hutan, ya. Fa innal ulama, sesungguhnya para ulama itu arafu bil ilmi, mereka memahami ilmu, ya. Ma yahillu wa yahrumu, apa yang dihalalkan oleh syariat dan apa yang diharamkan. Maka tatkala para ulama itu mengatakan, ya, kepada umat misalnya gitu, hei, kalian jangan menyembelih kucing karena kucing hukumnya haram. Hei, kalian boleh menyembelih ayam karena ayam itu dagingnya hukumnya halal, tapi dengan cara penyembelihan yang benar. Nah, ini kan manfaat. Kucingnya terselamatkan, ayamnya yang akan disembelih dengan cara yang syar'i, sesuai dengan syariat, yang tidak menyakitkan, yang pisaunya harus tajam, ya, yang urat yang ada di leher ini harus terpotong dengan sempurna. Maka matinya ayam yang secara syar'i sesuai dengan syariat itu menyenangkan mereka, menyenangkan pihak ayam, karena itu ayam tersebut menjadi memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Ya, untuk para ulama yang mengajar kepada umat agar tidak dolim kepada hewan, begitu. Wa ausu, dan para ulama itu berwasiat bil ihsan, dengan hal-hal yang baik, ila kulli syai'in, kepada segala sesuatu, hatta ilal madbuhi wal huti, sampai kepada hewan-hewan yang disembelih, ya dah. Apa yang disembelih, yang boleh disembelih, ya tadi itu ayam, kambing, ya, sapi. Kan ada aturannya di dalam Islam itu. Yang mengerti siapa? Yaitu para ulama. Misalnya ini, ada orang bawa celurit misalnya, ya, ada orang bawa celurit. Di situ ada sapi, gitu ya. Maka sapinya itu dicelurit sama orangnya dari belakang, kena punggungnya sampai robek. Menurut Islam boleh apa enggak? Enggak boleh. Kalaupun mati jadi bangkai, enggak bisa dimakan. Ya enggak? Sapinya diajak caro misalnya, ya, enggak boleh. Maka para ulama yang menerangkan, jangan begitu caranya. Ada, cari pisau yang tajam. Maka yang digorok adalah lehernya dengan syarat-syarat tertentu. Jangan sapi dibacok dari belakang, jadinya bangkai. Nah, seperti itulah cara ulama memberikan manfaat kepada hewan-hewan, ya, baik itu hewan daratan maupun hewan lautan. Ya dah. Antara lain juga kalau para ulama ditanya, kalau misalnya ada orang membakar hutan,
dengan apa namanya? Dengan kejam, apa dengan apa semau gue, kira-kira hukumnya boleh atau tidak boleh? Haram tidak boleh, ya tidak? Jadi membakar hutan itu termasuk kedzaliman. Minimal kedzaliman kepada siapa? Kepada dunia binatang. Maka tidak boleh. Nah, karena itu hewan-hewan yang ada di hutan atas dasar para ulama itu menerangkan tentang mana yang boleh diambil, misalnya kayu diambil boleh, tapi kalau dibakar jadi kebakaran hutan menjadi bahaya bagi semua komunitas, ini haram, dosa. Ya, itu tugas para ulama. Karena itulah hewan-hewan yang di mana lautan maupun di daratan itu semuanya memohonkan ampun untuk para ulama yang menerangkan, mengajarkan ilmu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Begitu luasnya keutamaan orang yang mengajarkan ilmu agama. Fa'alhamallahu ta'ala, maka Allah memberikan ilham atau kepahaman al-kulla kepada semua, maksudnya di sini semua hewan jenis apapun. Apa? Memberikan pemahaman apa? Agar hewan-hewan itu al-istighfar lahum. Al-istighfar lahum, untuk memohonkan ampun bagi para ulama itu jazaan, sebagai balasan li husni soni'ihim, atas kebaikan perilaku para ulama yang mencegah kemungkaran, baik kemungkaran di lautan maupun kemungkaran yang ada di hutan belantara dan di daratan lainnya. Ya, begitu. Jadi Allah SWT lah yang ingin memberikan ampunan atas dasar apa tadi? Atas dasar penyelamatan masyarakat yang diajari oleh para ulama terhadap kehidupan komunitas hewan-hewan. Karena itu para hewan ini akhirnya berterima kasih. Begitu ya, rutenya itu begitu ya, luar biasa. Wa an Abi Musa, dari Sayyidina Abu Musa radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna masalah ma ba'atsanillahu bihi minal huda wal ilm. Permisalan Allah mengutusku, kata Nabi, dari apa? Minal huda, huda atau hidayah, wal ilm, dan ilmu, maksudnya orang mengajak itu mengajak mendapatkan hidayah. Ya. Dan ilmu sekaligus Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyebarkan ilmu. Seperti apa sih? Seperti apa ini? Kamatsali ghaithin asaba ardon. Antara hidayah dan ilmu itu diibaratkan seperti ghaith, air hujan. Asaba ardon, yang menimpa tanah. Tanah kena hujan itu kan macam-macam ya. Sifat tanah kena hujan itu macam-macam. Ada yang subur, ya dah. Ada yang tidak subur tapi bisa menyerap air menjadi sumber mata air, ya. Atau juga ada tanah yang keras tapi bisa dipergunakan untuk menyimpan air seperti bendungan atau tanah danau misalnya, ya dah. Macam-macam. Saya lanjutkan. Fakanat minha, maka diantara tanah-tanah itu thaifatun, ada sepetak atau sebidang tanah thayyibatun, yang baik, subur, qabilatil ma, yang bisa menerima datangnya air hujan. Ya. Fa ambatatil kala wal usba al katsir, maka tanah yang menerima air hujan itu menjadi subur sehingga tanah itu menumbuhkan ilalang. Ilalang itu seperti ini makanan apa istilahnya? Rumput gajah, itu namanya ilalang ya. Yang untuk makanan sapi itu ya, ilalang namanya. Wal ush, atau juga rumput-rumput kecil yang dimakan oleh kelinci misalnya, ya dah. Nah, itu rumput-rumput biasa. Ini gambarannya adalah tanah yang subur bisa menghasilkan buah-buahan, termasuk pohon-pohon yang besar.
Karena apa? Tanahnya subur. Begitu kena air hujan, maka tanah tersebut menyimpan air untuk menyuburkan tanah yang ada pada dirinya. Sehingga tanaman-tanaman pada tumbuh dengan baik. Maka bisa ada petani, petani sawah, ada juga petani tebu, petani mangga, ya ada, petani pisang. Yang semuanya ini berada pada tanah yang subur yang bisa menyimpan air hujan. Itu ibarat apa? Ilmu dan hidayah yang oleh Allah Nabi itu diperintahkan untuk hal tersebut. Begitu. Wa kanat minha ajazibu amsakatil ma. Tapi di antara bidang-bidang tanah itu ada ajazib yang keras. Ya, tanahnya keras. Amsakatil ma, bisa menahan air. Airnya tidak habis. Contoh apa? Bendungan. Contoh apa? Bendungan. Ya dah. Kalau ada di jalan-jalan air itu kan kalau habis hujan ada yang langsung habis, ada yang tergenang. Ya dah. Berarti yang di air tergenang itulah yang dimaksudkan ajazib. Kalau sedikit ya mungkin kurang ada manfaat. Tapi kalau seperti bendungan, kena hujan menampung, ya dah. Ada bisa ditampung sedemikian rupa, maka di situ ada manfaat untuk irigasi dan lain seterusnya. Belum lagi yang airnya ini masuk ke dalam, tapi di dalam ini tidak bisa teruraikan sehingga menjadi sumber-sumber mata air. Ya, ini juga ada sifat tanah. Ya, saya lanjutkan. Fanafa'allahu bihannas, maka Allah memberi manfaat dengan air yang tersimpan itu annasu, banyak orang. Orang-orang banyak mengambil manfaat dari air yang tersimpan, tertahan pada tanah yang keras. Biasanya kalau seperti bendungan, akhirnya bermunculanlah ikan-ikan aneh. Saya pernah ngobrol lah dengan orang-orang yang mengerti urusan bendungan ini. Itu begini katanya. Ikan mujair itu ikan yang ajaib katanya. Ikan mujair itu walaupun tidak ditanam atau tidak dibibitkan, kalau ada genangan air seperti bendungan, bahkan bendungan itu pernah kering, mungkin keringnya 3 bulan, yang tidak mungkin namanya ikan itu hidup tanpa air. Maka tatkala bendungan itu terkena hujan kemudian tertampung dan penuh lagi, itu subhanallah tiba-tiba di situ ada ikan mujairnya. Itu begitu pengalamannya nelayan-nelayan dan orang-orang yang aktif menghidupkan bendungan-bendungan itu ya. Ini Allah yang mengirimkan. Bagaimana prosesnya? Wallahu a'lam, mungkin saja, mungkin ya, telurnya ikan mujair itu terserap oleh awan sehingga menyimpan di mana? Di gumpalan-gumpalan air yang ada di langit, udara. Kemudian yang ada di udara ini gumpalan airnya hujan dan menimpa di bendungan. Ternyata di situ ada benih-benih telurnya ikan mujair. Mungkin terjadi seperti itu, ya dah. Sehingga tanpa di pembibitan pun, ini saya pernah bicara juga dengan orang-orang Pemda, cerita begitu. Kami ini tidak pernah ada pembibitan yang mujair. Mungkin kalau ikan tombro, ikan emas gitu ya, itu ya. Tapi namanya mujair ini saktir. Tiba-tiba ada. Dan itu di bendungan-bendungan paling cepat ikan mujair ini. Untuk apa? Untuk berkembang. Nah, nelayan-nelayan pada akhirnya mancing atau menjala, ya dah. Ini dengan di bendungan-bendungan tersebut untuk mendapatkan ikannya dijual, demikian dan seterusnya. Itu maksudnya ada tanah yang dia tidak subur, tapi dia bisa menyimpan air, tapi bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Ini dalam hadis tersebut. Demikian juga ilmu agama. Ya. Yang pertama tadi, ibarat orang alim yang mau mengajarkan ilmunya, maka ini ibarat tanah yang subur.
tanah yang subur, bisa menghasilkan banyak hal. Buah-buahan bisa, semuanya bisa dengan tanah yang subur. Ya dah. Yang kedua ini, ada orang alim, dia tidak bisa mengajarkan ilmunya, mungkin dia tidak bakat, tapi hidupnya manfaat. Misalnya untuk memimpin tahlilan, ya dah. Dia ceramah tidak bisa, mengajar tidak bisa, tapi bisa memimpin sholawatan, kan banyak sekarang. Ya. Atau juga dia ini ahli mengumpulkan dana-dana yang disalurkan kepada fukara dan masakin. Kan banyak seperti itu, walaupun orang tersebut punya ilmu tapi tidak bisa mengajarkan karena tidak bakat mengajar, tidak bisa bicara. Kan ada kan? Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Fasyaribu wasaqau wazara'u. Fasyaribu, maka orang-orang itu minum dari air tersebut. Kemudian wasaqau juga menyiram atau irigasi, ya, mengadakan irigasi kepada tanaman-tanaman. Wazara'u, kemudian juga menanam tanaman yang diairi dari bendungan yang tadi itu. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra. Wa asaba, dan ada air hujan minha di antara tanah-tanah itu, ta'ifatan ukhra, menimpa bidang tanah yang lain. Innama hiya ki'anun, sesungguhnya yang terakhir ini ki'anun adalah sebidang tanah la tumsiku ma'an, yang tidak bisa menyimpan air, ya, wala tumbitu kalaan, dan tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Misalnya apa? Padang pasir misalnya. Subur enggak, kan gitu kan ya. Menyimpan air enggak bisa, gitu. Dan juga apa? Menumbuhkan apa ini? Tanaman-tanaman juga enggak bisa. Itu apa maksudnya? Gimana? Fadzalika masaluman faquha fi dinillah. Mulai dari awal tadi. Fadzalika, semua permisalan itu masaluman faquha, seperti orang-orang yang faquha memahami fi dinillah, di dalam agama Allah, maksudnya ilmu agama Allah. Wa nafa'ahullahu bima ba'atsani bihi fa'alima wa 'allama, maka Allah memberikan manfaat kepada orang tersebut sebagaimana aku Nabi diutus dengan ilmu dan hidayah, atau dengan hidayah dan ilmu, maka orang alim itu alima, memahami, wa 'allama, dan mau mengajarkannya. Itu yang pertama, ya. Dan juga yang kedua, termasuk yang tanah, dia tidak bisa menumbuhkan, tidak bisa menumbuhkan apa? Tanaman-tanaman, tapi bisa menyimpan seperti bendungan tadi. Itu juga sama dalam kelompok yang pertama. Adapun kelompok lain adalah wa masaluman lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi. Dan ada tanah atau orang yang menolak, tidak mau, tidak peduli terhadap hidayah, tidak peduli terhadap ilmu, tidak peduli mengamalkan ilmu yang baik. Dia menolak karena kesombongannya. Ngapain aku belajar ilmu agama, untuk apa hidup? Ya enggak? Gak perlu, gak bisa untuk kerja, cari uang gak bisa ilmu agama. Misalnya demikian ya. Dia menolak. Maka seperti itulah orang yang tidak bakalan bergembira khususnya di akhirat nanti, walam yaqbal hudallah, karena tidak menerima hidayah dari Allah alladzi ursiltu bihi, yang aku Nabi diutus untuk hal itu, atau memberikan hidayah atau mengajak orang-orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada juga kelompok manusia yang sulit. Ya seperti pasir tadi itu. Ibarat ini bicara tanaman subur dan tidak subur, maka ada padang pasir, sulit mau diapain, ya enggak? Begitu dalam dunia pertanian, ya. Begitulah kurang lebih. Jadi ada orang yang tidak mau mendapatkan hidayah, suruh ngaji tidak mau, diajak kebaikan tidak mau, suruh pandai tidak mau, paham hukum tidak mau, menolak terus. Maka ini tidak manfaat, begitu maksudnya. Ya. Sedangkan yang dua kelompok, yaitu yang seperti, maksudnya ulama yang seperti tanah yang subur,
atau orang pandai yang seperti tanah yang walaupun tidak subur tapi bisa menyimpan air seperti bendungan, maka kedua-duanya itu bermanfaat karena kedua-duanya bisa menerima hidayah dan ilmu. Itu maksudnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ini. Salah satu di antara, apakah seperti tanah yang subur atau seperti tanah yang dijadikan bendungan. Dua-duanya manfaat. Yang paling utama adalah bila kita seperti tanah yang subur, di samping dirinya itu alim, maka dirinya itu memberikan manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita mendapatkan kedua-duanya. Allahumma amin. Akhrajahu fi sahihaini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, itu untuk sesi pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.